Nanti lagi jangan marah. 85.000. 85.000. Manggarai. Dari mana? Manggarai. Selain Manggarai siap mana lagi? Udah dibayar belum? Ya makanya jangan nanti ngapain aja kalau dibayar disuruh ngapain? Koordinatornya mana? Ada ini sekolah, masih sekolah apa gimana? Kuliah? Sekolah? Masih? Udah nggak sekolah? Pengangguran ya? Kalau mau minta sama ibu ngapain? Besok-besok jangan ya. Pulang aja. Udah pulang aja. Ya. Oke, udah ya. Pulang aja ya. Itu disuruh ngapain tadi? Disuruh ngapain? Dibayar 50. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh? Ambon. Nggak tahu Ambon apa siapa? Oh, yang nyuruh Ambon. Buat apaan? Ambon apa? Taunya nggak tahu siapa. Ada lagi nggak? Demo apa? Jokowi kan tuh. Demo Jokowi dibayar 85.000. Biar apa Jokowinya? Biar apa? Tahu saya dia ngomong gitu doang. Udah nanti lagi nggak boleh ya? Jangan ya. Udah jangan. Kamu rakyat kecil. Pulang aja. Pulang. Nggak mau di. Demo Jokowi nggak taunya dibawa ke kubu sana untuk apa? Nggak tahu. Belum tahu. Artinya kamu dibayar berapa? 85. Dibawa oleh siapa? Yang bawa tadi? Ambon ada. Oke. Ya udah. Pulang aja. Pulang aja. Ya udah ya. Banyak di mana ini? Merekalah yang kemarin-kemarin ada di kerumunan warga di demo pemakzulan Joko Widodo dari kursi pemerintahannya, dan merekalah yang membongkar adanya oknum-oknum yang meminta mereka atau menyuruh mereka untuk berdemo atau membuat kerusuhan dengan iming-iming 85.000. Itu pun belum dibayari. Dan kita gak bisa menyalahkan mereka karena mereka ini adalah remaja-remaja yang masih polos, tidak tahu apa-apa. Bahkan ketika ditanya tujuannya apa berdemo itu mereka tidak bisa jawab. Dan inilah ulah para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur ya. Karena ini mereka belum ada 20 tahun kayaknya, sekitar 15 atau 16 kayaknya. Ini masa-masa berapi-api ya remaja itu. Mereka disuruh, dituntut, dan ditekan untuk menjadi generasi milenial yang rusak pemirsa ya. Bayangkan, yang menentang pemerintah gitu. Dan berita ini viral ya pemirsa, akhirnya netizen pun memberi tanggapan-tanggapan yang luar biasa, dan mereka benar-benar kecewa sekali dengan oknum-oknum yang memanfaatkan anak-anak remaja untuk ikut berdemo ya. Mari kita simak videonya. Ini salah satu yang ketangkap-tangan pendemo yang dibayar. Mereka mengaku dibayar 85.000 ya. Mungkin tambah nasi bungkus ya. Ya Pak. Sebenarnya aparat penegak hukum kepolisian yang kayak gini yang harus ditangkap ya, dan tanya siapa koordinatornya, siapa yang membayar mereka. Kenapa? Ini yang bikin kegaduhan, bikin keributan, bikin ketidaknyamanan bagi masyarakat yang lain. Jangan alasan mengaspirasikan masyarakat. Ternyata mereka dibayar bukan karena dari hati, tapi karena bayaran. Yang perlu dihukum itu yang koordinator yang membayar. Koordinatornya. Ini salah satunya ini. Karena bikin keresahan di masyarakat. Tolong Pak Polisi tangkapi orang-orang kayak gini. Oh, kalau nggak percaya demo itu bayaran, ini ngaku sendiri nih anak-anak ini nih dibayar 85.000 buat demo. Ini padahal bocil-bocil masih sekolah ini. Suruh demo, mending sekolah. Demi untuk menuruti ambisi kalian, kalian tega memanfaatkan anak-anak ini untuk kalian jadikan alat sebagai alat perantara untuk demo. Di mana hati nurani kalian? Benar-benar ya kalian itu tidak ingin negara ini maju. Sehingga kalian pun dengan kejamnya, dengan teganya memanfaatkan anak-anak yang tidak tahu menau ini untuk demo ini dan demo itu. Sungguh kejam kelakuan kalian. Sampai merinding loh. Jadikan ini cerminan, jadikan ini pengalaman bahwa mereka hanya memanfaatkan kita, rakyat kecil, untuk menuruti ambisi mereka, membuat ricuh negara ini. Jadi kalau ada yang mau mengajak kita untuk demo, tolak mereka yang mengajak kita untuk demo. Berani bilang tidak pada mereka yang mengajak kita untuk melakukan demo. Sah? Buat kalian semua yang mendanai para demo yang tidak bermanfaat ini,
Coba deh kalian bertobat, ya. Sebelum kalian itu mendapatkan apa yang kalian perbuat sendiri. Jadi kekayaan yang kalian miliki pun itu tidak membuat kalian bahagia di dunia ini. Selalu aja merasa kekurangan, tidak puas. Jadi percuma kalian itu punya uang banyak tapi tidak merasakan kebahagiaan. Itu yang saya lihat secara kontak batin saya. Jadi kalian yang membayar nih, bayar orang yang para demo dan apalah yang bikin rusuh di Indonesia ini, kalian tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Karena kalian membuat onar di tanah pertiwi ini, di Nusantara ini. Kalian membuat marah para leluhur Indonesia. Karena Pak Jokowi itu sepenuh hati untuk Indonesia. Makanya kalian berusaha menggoyang apapun, leluhur kita melindunginya atas perintah Allah. Presiden terbaik loh Jokowi itu. Itulah sebabnya kita selalu terselamatkan. Karena Indonesia ini, rakyat Indonesia ini mayoritas masih sangat mempercayai leluhur, menghormati leluhur, tanah leluhur. Jadi siapapun yang mencoba-coba menggoyang Bapak Joko Widodo tidak akan pernah bisa. Bapak Jokowi itu akan terus untuk Indonesia ini sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Walaupun Bapak Jokowi itu sudah tidak jadi presiden, tapi beliau sangat berpegang peran besar nanti, walaupun tidak menjadi presiden. Di belakang presiden, siapapun presidennya, ada Bapak Jokowi di belakangnya. Pegang omongan saya kalau nggak percaya. Karena beliau benar-benar untuk Indonesia, untuk Nusantara ini. Jadi udahlah, kalian semua yang menghambur-hamburkan berkat yang kalian miliki, uang yang kalian miliki itu untuk sesuatu yang mubazir. Lebih baik uangnya kalian pergunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih dalam kemiskinan. Setuju nih kalau ini. Itu jauh lebih membuat kalian akan menjadi bahagia secara batin ya. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan secara batin. Kalau kalian pergunakan uang yang kalian miliki itu untuk rakyat Indonesia yang masih kemiskinan. Lihat aja yang demo itu, ngerti juga enggak mereka? Ditanya nggak tahu. Cuma dibayar tadi kan? Karena bayaran bukan tulus gitu ya. Udahlah. Jadi nggak tahu ceritanya. Sekali lagi saya sampaikan, buat kalian semua yang membayar orang-orang untuk berdemo, cepatlah bertobat sebelum kalian mendapatkan apa yang kalian perbuat sendiri untuk Indonesia ini, menggoyang Indonesia ini. Hati-hati ya, kalian akan menerima apa yang kalian perbuat. Dan satu hal lagi, Pak Jokowi sampai menghembuskan nafas terakhirnya akan selalu di belakang siapapun presiden Indonesia yang akan menjabat. Ada kekuatan Bapak Joko Widodo yang sangat besar. Beliau turut andil untuk Indonesia ini, berperan besar sampai Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Percaya omongan saya. Sampai kapanpun, sekalipun beliau sudah tidak menjadi presiden,
di belakang presiden siapapun ada kekuatan strategik seorang Joko Widodo. Ah, ini kan ketahuan kan? Dibayar kan pendemonya ke DPR untuk turunkan Jokowi. Bung Refli Harun, lihat ini. Minta negara masuk angin kau Refli. Refli Harun ya. Kacau. Tengok nih. Bahaya ini. Anak-anak nggak tahu apa-apa kau suruh demo. Lucu ya Bang ya. Kerja berdapat uang, bukan untuk demo yang tak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, siang ini ditemukan kembali ya potongan video terkait demo. Sebetulnya sih nggak masalah juga. Adik-adik kita belajar berdemokrasi lah. Tapi yang sangat disayangkan ada segelintir elit, beberapa oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan, memanfaatkan keadaan adik-adik kita untuk terlibat lebih jauh. Sebetulnya saya yakin mereka pun tahu kalau pemimpin saat ini adalah pemimpin terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara Indonesia. Tetapi memang karena keadaan, karena ketidaktahuan, akhirnya mereka ikut-ikutan. Apalagi tadi ada bahasanya dibohongin, belum dibayar, kasihan, miris. Saya berharap melalui forum ini kepada para elit, kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tolonglah, kita pun bagian dari republik ini, bagian dari bangsa ini yang sama-sama menginginkan perubahan Indonesia ke arah yang lebih maju. Agar generasi kita, generasi milenial kita, para penerus bangsa ini mendapatkan asupan pengetahuan politik yang baik. Jangan disesatkan. Bagaimana kalau itu tadi anak-anak Anda, adik-adik Anda, keluarga Anda? Ayo. Bagaimana coba? Kasihan. Mungkin juga mereka ke sana tanpa pengetahuan keluarga, tanpa pengetahuan orang tuanya. Lalu bila terjadi sesuatu terhadap diri mereka, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua lagi. Sekali lagi kami mohon kepada para elit, pemilik kepentingan sesaat, kalau mau tidak dikatakan sesat, ayo jangan cari cara-cara yang pragmatis, cara-cara yang instan untuk memenuhi hasratmu. Sekali lagi, jangan pakai cara sesat, cara instan untuk memuaskan hasratmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut demo panas-panasan, cuman asal-asalan ngikut, nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu demonya apa, cuma dibayar 85.000. Ya itulah kerjaannya orang-orang yang nganggur, orang-orang yang goblok tuh, ikut-ikutan ikut-ikutan demo nggak penting, ikut-ikutan hal yang nggak bermanfaat, ya kan? Gini loh, kalau disuruh, kalau dikoordinir sama seseorang itu buat ya dipikir otaknya, bermanfaat nggak, ada ininya nggak, ada impact baiknya nggak buat kita sendiri gitu loh. Jangan asal ikut-ikutan demo, udah panas-panasan, lapar, haus, cuma gara-gara belain uang 85.000. Kalau nganggur tuh cari kerja yang bener, kalau nggak dagang apa, kayak usaha pakai gitu yang bener, yang halal. Jangan ikut-ikutan demo malah bikin macet jalanan.
Orang-orang yang ngaku cerdas kemana nih? Tuh demo depan DPR tuh yang bilang suruh turunin Pak Jokowi, suruh gulirkan hak angket tuh dibayar cuma segitu tuh 85.000 gara-gara ngikutin demo atau hal yang nggak penting lah. Udahlah, mendingan kalau kalah ya udah kalah aja, nggak usah lah mengkoordinir orang untuk demo, bikin kerusuhan, bikin kericuhan, ujung-ujungnya nyalain pemerintah. Aturan itu bukan pemerintah doang yang bikin, undang-undang itu bukan cuma pemerintah doang yang bikin, tapi pemerintah dan DPR itu clear semuanya. Kalau ada apa-apa, kalau aturan itu ada masalah, undang-undang itu bermasalah, ya DPR juga perlu diusut gitu loh. Ngapain cuman ngedemo pemerintah doang? Udahlah, kalau kalah ya kalah pemilu ya udah kalah gitu loh. Kalau nggak siap kalah, nggak usah masuk partai politik, nggak usah ikut pemilu, nggak usah ikut dunia politik. Simple kan hidup ini tuh simple, cuman elit-elitnya aja yang haus kekuasaan gitu loh. Mau berkuasa tapi dengan menghalalkan segala cara, itu kan nggak bener itu. 85.000 nggak tuh, coba lihat buat nolongin Pak Presiden. Prabowo Cili bayar 85.000, ya ampun. Wong bayaran meneh. 3.000 lah. Bayari wong kon demo presiden. Kayak ngono kuwi otak dalang iki sapa meneh? Yang mana ya ini? Sengkuni iki memang aduh. Mbok do nyambut gawe ngene iki lho nang pasar. Jadi nang pasar golek rezeki. Ora mung demo presiden kayak aduh mas mikir lho sing cerdas titik lho. Orang sekolah tapi nganggo sing rondok cerdas pikirane dinggo. Dipongkon wong sing ora bertanggung jawab kok bolak-balik dilakoni ae. Dibon meneh. Aduh, pikir akal sehat. Tolong yang punya video itu segera hapus nama Ambon. Karena kami orang Maluku sangat merasa tersinggung dengan ulah-ulah kamu itu. Ya. Jadi kamu teliti dulu pelakunya siapa, orang Maluku itu dari mana, Ambonnya dari mana, kamu tulis di situ. Jangan kamu tulis Ambon saja, karena Ambon itu tidak kecil, daerah Ambon sana tidak kecil, dan Ambon itu ibu kota kami orang Maluku. Dan kamu tulis di situ Ambon berarti kamu membawa nama seluruh orang Maluku. Ya, jadi intinya kalau tidak mau terjadi apa-apa, hapus, segera hapus. Karena masyarakat kamu yang di daerah Indonesia Timur, kami melakukan mereka itu dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Ya, kami ketika mereka membuat masalah, kami tidak pernah bilang bahwa ini orang Jakarta, orang Jawa. Kami tidak pernah berbuat hal seperti begitu. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Jadinya merembet karena si anak-anak tadi yang pendemo itu bilang ada oknum-oknum Ambon katanya gitu ya yang menyuruh mereka untuk berdemo. Orang Ambon atau orang NTT? Ini jangan-jangan. Karena ini nih yang sering muncul nih sebagai provokator dan koordinator gitu kan. Ya kan namanya anak-anak, siapa tahu kan mereka gak bisa membedakan gitu kan orang Ambon sama orang NTT gitu kan. Ya jadinya kan merembet kemana-mana, jadi kan orang-orang Ambon jadi merasa tersinggung juga, soalnya mereka sebut-sebut Ambon, sedangkan Ambon itu kan luas ya gitu kan, jadi nama Ambonnya itu kebawa gitu ya jadinya. Kan kalau udah kayak gini kan merembet jadinya. Nah ini nih pendemonya disuruh buat rusuh ke DPR katanya, ngedemo Pak Jokowi, dijanjiin 85.000 belum dikasih sampai kelaparan. Belum dikasih uang katanya sampai kelaparan. Kasihan. Ini jadi untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, jangan mau lagi diajak-ajak kayak gini. Ini dibuat contoh, ini gak dikasih uang, cuma janji aja katanya.
Jadi jangan mau, siapapun yang ngajak jangan mau. Demo-demo itu jangan mau, nggak dikasih uang ini katanya. Oke. Luar biasa sekali ya pemilu 2024 ini. Gak tahu tuh dulu pemilu sebelumnya apa ada kejadian seperti ini ya, sampai melibatkan anak-anak di bawah umur gitu kan. Ini benar-benar penyesatan ya. Jadi generasi muda kita ini disesatkan gitu loh pemirsa. Miris sekali gitu kan. Jadinya generasi milenial yang kita harapkan, yang kita dambakan untuk masa depan gitu kan, bisa rusak gitu kalau kayak gini caranya gitu ya. Mereka didoktrin, didorong untuk menjadi pembangkang atau penentang pemerintah gitu ya, seperti itu. Ini anak-anak ini mereka nggak tahu apa-apa kan, ditanya saja demo tujuan untuk demonya itu apa, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi karena mereka itu benar-benar karena faktor kebutuhan, karena mereka itu tidak bekerja katanya kan, mereka tidak sekolah, mereka tidak bekerja, mereka pengangguran, jadi terdorong sama kebutuhan, akhirnya mereka mau gitu. Sebenarnya kalau takut ada, mereka pasti takut mereka bahwa demo itu salah, mereka tahu pasti demo itu salah dan takut gitu. Tapi ya itu karena mereka terdorong sama kebutuhan. Biasalah anak muda rokok, kalau pengangguran kan apa ya, butuhnya rokok, kalau mereka perokok gitu kan, rokok ya, jajan gitu kan. Akhirnya kayak gini. Nah, menurut kalian gimana nih? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga melalui video ini kita bisa lebih menjaga keluarga kita ya, adik-adik kita, jangan sampai terbawa hal-hal yang seperti ini gitu kan. Jangan lupa sampai jumpa lagi di next video.